Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, bab 6 dari materi yang Anda bagikan. Fokusnya menarik banget, soal hubungan sains dan rekayasa. Lebih spesifiknya lagi, gimana sih sains itu bisa jadi semacam standar emas gitu ya, buat aturan-aturan praktis yang dipegang para insinyur. Iya, betul. Kita kan sering mikir rekayasa itu ya tinggal terapin aja sains yang udah ada. Tapi ternyata tujuannya kan beda ya. Sains pengen ngerti alam semesta, rekayasa fokusnya cari solusi buat masalah di dunia nyata. Nah, bab 6 ini ngajak kita lihat gimana justru karena beda tujuan itu, sains malah bisa ngasih kekuatan super buat rekayasa. Mari kita bedah bareng-bareng deh. Betul sekali. Poin pentingnya di sini tuh, sains itu ngasih kita yang namanya heuristik. Atau ya aturan praktis lah, tapi kualitasnya ini tinggi banget. Jadi kayak peta jalan gitu, atau panduan terbaik buat insinyur pas lagi pusing ngadepin kerumitan, ketidakpastian pas ngerancang sesuatu. Heuristik ini bikin prosesnya lebih cepat nemu solusi. Oh, jadi kayak jalan pintas yang paling aman gitu ya? Bisa dibilang gitu, dan yang perlu dicatat nih, aturan praktis yang dasarnya sains ini, itu bisa efektif banget. Bahkan, meskipun insinyurnya mungkin nggak 100% paham detail ilmiah di baliknya. Atau bahkan pas sainsnya sendiri mungkin belum final, masih berkembang gitu. Jadi ini bukan sekedar, copy-paste rumus doang, tapi lebih ke memakai pengetahuan ilmiah sebagai panduan yang paling logis yang ada saat itu. Oke. Nah, contoh klasik yang dibahas di bab ini keren banget sih. Charles Parsons sama turbin uapnya. Coba Anda bayangin deh, tahun 1897, Inggris lagi rame ngerayain 60 tahun Ratu Victoria naik tahta. Ada parade angkatan laut gede-gedean. Tiba-tiba, di tengah kemegahan itu, muncul kapal kecil ngebut banget. Namanya Turbinia, punya si Parsons ini. Sengaja dia rusuhin parade buat pamer mesin turbin uap barunya. Gila, nekat banget ya. Iya, bener-bener cari perhatian. Padahal waktu itu banyak yang skeptis loh. Angkatan Laut Inggris sendiri, terus ahli-ahli kapal, bahkan media kayak The Times itu nganggep remeh turbin Parsons. Katanya masih tahap embrio. Malah ada arsitek kapal terkenal yang nyaranin Parsons. Udahlah pakai mesin uap biasa aja yang bolak-balik itu, reciprocating engine, yang udah jelas terbukti. Kenapa ya mereka ragu gitu? Emang mesin uap bolak-balik kenapa waktu itu? Nah, masalah utamanya itu di efisiensi. Mesin uap bolak-balik itu memang udah berjasa besar ya, tapi ya itu, boros energi. Gerakan piston yang naik turun itu kan berat, banyak gesekan. Belum lagi mekanisme buat ngubah gerak bolak-balik jadi putaran, itu juga makan tenaga. Ujung-ujungnya, banyak energi dari uap yang kebuang sia-sia. Berapa banyak tuh kira-kira yang kebuang? Diperkirakan cuma sekitar 70% energi uap yang bisa kepake. Ada kutipan bagus dari insinyur zaman itu katanya, kita ambil krimnya saja, susunya kita buang. Nah, si Parsons ini pengen ngambil susunya juga, semuanya dimanfaatin. Oke, jadi dia lihat ada potensi besar di sini. Bab ini juga nyebutin latar belakang Parsons yang unik ya. Tumbuh di kastil, ada bengkel canggih buat teleskop bapaknya. Kayaknya dia emang udah ngeh banget soal mesin dari kecil ya. Tepat sekali, pemahaman praktisnya soal mesin uap itu kuat banget. Tapi, tantangan teknis utama turbin itu sebenarnya bukan di konsepnya, tapi di ngendaliin kecepatannya. Putarannya itu loh tinggi banget. Kalau uap tekanan tinggi langsung dihajar ke bilah turbin, wah bisa muter kenceng banget sampai mesinnya hancur sendiri. Udah ada contohnya tuh sebelumnya yang gagal karena meledak. Waduh, terus gimana Parsons ngatasinnya? Ide briliannya itu bikin turbin bertingkat. Jadi tekanan uapnya diturunin pelan-pelan lewat beberapa seri roda berbilah gitu. Tapi, nah ini dia masalahnya. Gimana ngitungnya? Butuh berapa tingkat roda? Sudut bilahnya mesti gimana? Jarak antar bilahnya? Wah, ini kompleks banget lah pokoknya. Nah, disinilah peran sains masuk kan. Bab ini nyebut Parsons sebagai data dari para fisikawan. Siapa aja tuh mereka? Dan apa kontribusinya? Jadi hubungan antara tekanan, suhu, volume gitu. Ini dari fisikawan Prancis namanya Henry Victor Regnault. Dia terkenal teliti banget orangnya. Kedua, teori sama rumus dari ilmuwan Skotlandia, William John Macquorn Rankine. Dia ini salah satu pendiri termodinamika. Nah, Rankine ini ngembangin cara ngitung kecepatan aliran uap, pakai datanya si Regnault tadi. Tunggu.
Jadi Rankine ngasih rumus pasti gitu ke Parsons, nih, cara bikin turbin. Atau gimana data sama teori ini dipakainya? Nah, ini pertanyaan bagus. Justru disinilah inti argumen bab ini. Parsons itu nggak sekedar nerapin rumus jadi. Nggak ada itu buku manual dari Regnault atau Rankine buat bikin turbin. Tapi, data sama teori ilmiah ini ngasih dia aturan praktis. Heuristik tadi itu. Tapi yang kualitasnya paling bagus. Standar emas kalau pinjam istilah bab ini. Oke, jadi bukan resep jadi, tapi bahan baku terbaik gitu ya? Persis. Dia pakai data Regnault sama perhitungan ala Rankine buat memperkirakan. Memperkirakan gimana kecepatan uap bakal berubah di tiap tingkatan turbinnya. Nah, perkiraan ilmiah ini jadi panduan krusial buat dia mutusin. Oke, jumlah roda berbilahnya segini aja. Prototipe awalnya sampai 30 loh. Sudut bilahnya sekian derajat, jarak antar bilahnya diatur segini. Biar uap yang mengembang pas tekanannya turun tetap bisa lewat. Tujuannya apa? Yaitu tadi, ngendaliin kecepatan putaran. Dari yang potensi bahaya banget, 300.000 RPM, jadi cuma 18.000 RPM. Astaga, cuma 18.000 RPM. Itu aja udah bikin pusing bayanginnya. Luar biasa sih. Dan hasilnya ya aksi nekat turbinia di Speedhead itu. Betul, kapal kecil itu ngacir 34,5 knot. Jauh lebih cepat dari kapal perang tercepat waktu itu. Aksi ilegal tapi cerdas banget secara marketing itu sukses. 10 tahun kemudian, ya udah, turbin Parsons dipakai di mana-mana. Kapal perang revolusioner HMS Dreadnought, kapal penumpang mewah super cepat kayak Lusitania sama Mauretania. Jadi kisah Parsons ini bener-bener nunjukin ya gimana sains, walau nggak ngasih jawaban final, tapi bisa jadi pemandu terbaik buat ngelewatin kerumitan teknis yang wow, luar biasa. Bikin jalan menuju inovasi jadi lebih pendek. Jadi bukan sekedar sains terapan, tapi sains itu kayak bahan bakar berkualitas tinggi buat kreativitas rekayasa ya. Tepat sekali. Nganggap rekayasa cuma sains terapan itu terlalu menyederhanakan. Hubungannya lebih kaya dari itu. Sains itu nyediain peta terbaik lah di medan yang kita belum sepenuhnya tahu. Nah, kemampuan sains buat bantu ngelola ketidakpastian ini kan nggak cuma buat mesin kayak turbin ya. Bab ini terus geser ke contoh lain yang relevan banget sama kita sekarang. Gimana kita ngadepin ketidakpastian dari alam? Contohnya pas ngerancang gedung. Anda pernah nggak sih berdiri di puncak gedung pencakar langit pas angin lagi kencang banget? Kan kerasa agak goyang dikit tuh gedungnya. Iya, betul. Itu memang dirancang begitu. Insinyur sipil itu ngerancang gedung kayak gitu biar tahan sama yang namanya angin 100 tahunan. Angin 100 tahunan? Maksudnya? Maksudnya, itu kecepatan angin maksimum yang diperkirakan kemungkinannya cuma bakal terlampaui sekali dalam 100 tahun di lokasi itu. Ini contoh klasik banget soal manajemen resiko dalam rekayasa. Tapi pertanyaannya nih, gimana caranya mereka tahu angka kecepatan angin 100 tahunan itu? Apalagi kalau data angin di lokasi itu, data historisnya terbatas. Bab ini ngasih contoh Willis Tower di Chicago, dulu namanya Sears Tower. Data anginnya cuma sekitar 40 tahun pas dirancang. Gimana coba bisa prediksi kejadian 100 tahunan dari data 40 tahun? Kayak nebak-nebak buah manggis nggak sih? Haha, iya, kedengarannya kayak gitu ya. Tapi ini bukan nebak-nebak. Ini lompatan besar berkat matematika. Khususnya teori probabilitas sama statistik. Ini alat canggih punya insinyur modern buat ngatasin ketidakpastian. Jauh lebih oke lah dibanding metode kuno kayak para Ashipu di Mesopotamia yang coba ngeramal masa depan. Walaupun menarik juga sih, para Ashipu itu ternyata udah mulai ngumpulin data juga secara sistematis. Wah, menarik. Nah, soal probabilitas modern ini, sejarahnya juga unik ya. Dimulai dari masalah judi. Ada bangsawan Prancis namanya Chevalier de Marais, nanya ke filsuf Blaise Pascal. Dia pusing soal gimana cara adil bagi duit taruhan kalau mainnya berhenti di tengah jalan. Iya, problem point itu namanya. Itu micu korespondensi seru antara Pascal sama matematikawan hebat lainnya, Pierre de Fermat. Intinya, mereka mulai ngitung kemungkinan, probabilitas hasil di masa depan, tapi secara matematis. Misalnya, kalau game berhenti sekarang, peluang si A menang berapa persen, si B berapa persen. Ini langkah fundamental. Kita bisa ngasih angka ke ketidakpastian. Oke, jadi dari judi terus berkembang ke statistik sosial. Nah, terus gimana nyambungnya ke masalah rekayasa, kayak kekuatan bangunan atau angin 100 tahunan tadi? Soalnya kan kalau buat bangunan, yang penting bukan rata-ratanya ya, tapi justru yang ekstrimnya. Tepat sekali. Itu dia kuncinya. Tahu kekuatan rata-rata material atau kecepatan angin rata-rata itu nggak cukup buat desain yang aman. Insinyur harus fokus ke nilai ekstrim.
beban terberat, angin terkencang, banjir terbesar. Nah, disinilah berkembang cabang statistik yang khusus ngurusin ini. Namanya teori nilai ekstrim, extreme value theory. Oh, ada teorinya sendiri ya? Ada. Dan menariknya lagi nih, akar teori ini tuh dari masalah yang kelihatannya sepele banget. Di industri tekstil Inggris tahun 1920-an. Ada fisikawan industri namanya Leonard Tippett. Dia ini perlu tahu seberapa besar kemungkinan sehelai benang katun itu putus pas lagi ditenun massal. Kan nggak mungkin dia muji tiap meter benang. Jadi dia perlu cara buat prediksi kekuatan benang yang paling lemah dari sekumpulan sampel. Terus gimana dia nemuin caranya? Dia kerja bareng sama ahli statistik jenius namanya Ronald Fisher. Tippett ngelakuin eksperimen. Dia uji kekuatan beberapa bundel benang. Terus dia catat beban paling rendah yang bikin benang putus di tiap bundel itu. Nah, si Fisher ini yang kemudian ngembangin kerangka matematisnya. Intinya, dari data sampel soal nilai terlemah ini, Fisher bisa bikin model statistik buat prediksi distribusi kekuatan benang terlemah di populasi yang jauh lebih gede. Ini revolusioner banget waktu itu. Wow, dari masalah benang putus ya, terus teori ini dipakai kemana lagi? Ya, dikembangin lagi sama Emil Gumbel. Dia ahli statistik Jerman yang harus kabur dari Nazi. Gumbel ini ngerapin teori nilai ekstrim ke banyak banget bidang. Prediksi frekuensi banjir besar, tingkat kegagalan komponen elektronik, masa pakai produk, bahkan sampai batas usia maksimum manusia. Dia termotivasi banget pakai sains buat bantu kemanusiaan. Mulia sekali ya tujuannya. Dan akhirnya balik lagi nih kita ke angin 100 tahunan. Gimana teori ini dipakai di sana? Nah, disinilah masuk peran Herbert Thom. Dia pegawai pemerintah AS tahun 1950-an. Pakai metode Gumbel yang akarnya dari Fisher sama Tippett tadi, Thom ini nganalisis data historis kecepatan angin maksimum tahunan yang terbatas. Misalnya data 30-40 tahun dari satu lokasi. Dia cocokkan data ini pakai kurva distribusi probabilitas nilai ekstrim. Maksudnya dicocokkan gimana? Jadi, data realnya itu diplot, terus dicari kurva matematis dari teori nilai ekstrem yang paling pas sama pola data itu. Nah, dengan modal statistik ini, dia bisa ngekstrapolasi, dia bisa perkirakan secara matematis seberapa sering sih kecepatan angin yang tinggi banget, yang mungkin belum pernah kecatat di data pendek itu bakal terjadi. Hasilnya, yaitu estimasi kecepatan angin yang peluang terjadinya cuma sekali dalam 100 tahun. Perhitungan Thom inilah yang jadi dasar peta standar angin 100 tahunan yang dipakai insinyur sipil di AS sampai sekarang. Luar biasa ya, gimana matematika bisa kayak melihat melampaui data yang ada, tapi bab ini juga ngingetin kita, ini tetap aja jatuhnya aturan praktis rekayasa ya, bukan ramalan pasti kan? Betul, ini penting banget buat diingat. Ini adalah estimasi terbaik berdasarkan model matematis dan data yang kita punya saat itu. Para ahli statistik sendiri juga sadar kok sama keterbatasan ekstrapolasi. Para filsuf juga masih debat soal makna probabilitasnya. Dan sekarang, dengan adanya perubahan iklim, wah ini bisa jadi bikin pola cuaca masa lalu berubah kan? Jadi asumsi modelnya perlu ditinjau ulang terus. Bener juga ya. Tapi ya itu buat insinyur yang harus bikin keputusan desain hari ini, dengan info yang terbatas, teori nilai ekstrim ini adalah alat bantu paling rasional dan ilmiah yang ada. Ini contoh bagus lagi gimana sains, lewat matematika, ngasih heuristik atau aturan praktis yang kuat banget buat ngelora ketidakpastian yang memang udah jadi bagian dari rekayasa. Jadi, setelah kita jalan-jalan di bab 6 ini, apa nih poin-poin kunci yang bisa kita tarik buat Anda, pendengar kami? Pertama, jelas banget ya, rekayasa itu bukan sekedar nerapin sains gitu aja, tapi proses kreatif yang pakai aturan praktis. Kedua, sains ini nyediain aturan praktis atau heuristik yang kualitasnya terbaik. Si standar emas tadi, yang bantu insinyur ngadepin kerumitan dan ketidakpastian secara lebih efektif, lebih efisien, dibanding kalau cuma ngandalin pengalaman atau coba-coba aja. Betul, trial and error bisa lama dan mahal ya. Ketiga, kita lihat contohnya tadi, gimana panduan ilmiah ini bikin kita bisa ciptain inovasi rekayasa yang luar biasa kompleks dan hebat. Dari turbin uap yang ngubah dunia, sampai gedung pencakar langit yang tahan badai. Sains benar-benar ngasih kekuatan super buat rekayasa. Iya, dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau sains bisa sehebat itu ningkatin kemampuan rekayasa buat ngatasin ketidakpastian, kira-kira nih, area mana aja ya di zaman kita sekarang yang kemajuannya paling mandek gara-gara kurangnya pemahaman ilmiah yang mendasar?
di mana para insinyur sekarang masih kayak berjuang dalam gelap gitu karena belum ada aturan praktis ilmiah yang cukup bagus. Pertanyaan menarik. Coba pikirin tantangan-tantangan besar zaman sekarang. Perubahan iklim, energi berkelanjutan, material baru yang lebih canggih, kecerdasan buatan yang etis, atau bahkan ngerancang sistem sosial ekonomi yang lebih tangguh dan adil. Di manakah kira-kira standar emas ilmiah berikutnya tersembunyi? Yang kalau berhasil ditemukan bisa jadi kunci buat solusi rekayasa yang transformatif di masa depan. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran Anda.